Ini bukan cerita bohong. Karena setiap saya masuk di kelas holistik, ketika saya sedang ngasih terapi, sedang menjadi healer, saya sedang menterapi orang-orang yang sakit, dan saya wawancarai satu persatu. Ternyata banyak sekali yang menyangka satu, sakit itu takdir dari Allah. Seakan-akan Allah ngasih penyakit. Makanya kadang-kadang kita kalau berdoa juga seenaknya. Semoga Allah mencabut penyakit yang sedang saya derita. Kalau Allah yang mencabut seakan-akan kita sedang menuduh Allah yang menanam. Betul apa tidak? Sedangkan ayat ini mengatakan wa iza maridtu fahuwa yasfin, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku. Allah itu hanya membantu kita menyembuhkan. Dan ketika menyembuhkan berarti Allah memproses sakit kita menjadi sembuh. Jadi sebetulnya Allah itu luar biasa. Oleh karena itu, ya, ketika kita sedang diproses, semua penyakit kita ikut prosesnya Allah. Contoh, sakit di jiwa kita diproses oleh Allah. Prosesnya seperti apa? Mohon maaf. Karena kita tidak sadar jiwa kita sakit, kita asik dengan urusan dunia. Untuk sementara waktu, semua yang dititipkan kepada kita diambil dulu oleh Allah. Lewat kebangkrutan, ditipu orang, usaha gagal, macam-macam judulnya. Tapi intinya itu adalah proses sebetulnya. Karena Allah ingin menyembuhkan jiwa kita yang sakit. Dan rata-rata orang baru sadar bahwa jiwanya sakit setelah kebangkrutan yang luar biasa, baru mengalami kebangkitan. Maka jadi kelas spiritual seperti ini hampir dapat dipastikan jarang orang yang sedang berada di puncak kejayaan duniawi. Nasib saya memang seperti itu. Jarang orang yang sedang di puncak duniawi datang ke tempat ini, jarang. 99% di kelas spiritual ada orang-orang yang sedang mengalami masalah keluarga, penyakit fisik, kebangkrutan ekonomi, dan macam-macam. Dan kita mengira itu musibah, padahal judul musibah dari kita sendiri. Yang sebenarnya Allah sedang memproses supaya kita sembuh dan menyadari bahwa kita sakit di dimensi itu. Saya ketemu orang-orang yang sakit di kelas camp holistik. Lalu pertanyaan saya begini, biasanya akhir-akhir sesi, seneng gak dapat pelajaran dari saya? Oh, seneng sekali. Kenapa seneng? Saya sekarang jadi sadar betapa selama ini hidup saya gak karu-karuan. Saya kurang bersyukur, bla bla bla, macam-macam. Oh, kalau begitu seneng dong ketemu saya. Oh, seneng sekali, saya bersyukur sekali bisa ketemu. Dan saya bisa sadar tentang kehidupan saya yang kurang tepat selama ini. Alhamdulillah. Coba ingat-ingat, yang mengantarkan kalian ketemu saya itu siapa? Allah? Bukan. Yang mengantarkan kalian ketemu saya itu sakit yang sedang kalian derita. Kalau gak sakit gak ketemu saya. Sekarang coba bilang terima kasih sakit, karena denganmu aku diantarkan pada orang-orang yang berkesadaran. Kalau aku gak sakit, aku tidak akan ketemu dan belajar kesadaran. Jadi sebetulnya yang akan mengantarkan kita kepada Allah bisa jadi segala sesuatu yang sangat kita benci dalam hidup ini. Yang akan mengantarkan kita kepada Allah bisa jadi sesuatu yang sangat kita tidak sukai dalam hidup ini. Kita baru bisa menerima yang tidak disukai itu setelah kita menyadari ternyata saya diantarkan pada kesadaran ini oleh sesuatu yang tidak saya sukai. Ada orang yang harus kehilangan 800 miliar loh baru ketemu saya. Dan setelah ketemu saya kemudian belajar kesadaran, memiliki perspektif kehidupan yang baru. Karena perspektif kehidupan, sudut pandang terhadap kehidupan, itu yang akan mengantarkan kita pada surga secara psikologis.
Dan kita akan menemukan kedamaian ketika memiliki sudut pandang yang bagus terhadap kehidupan. Contoh, masa lalu itu tidak bisa diubah, tapi cara memandang masa lalu bisa kita ubah saat ini. Ketika kita bisa mengubah cara pandang kita pada masa lalu kita, saat itu kita menemukan kedamaian. Padahal masa lalunya tidak berubah, tapi cara pandang kita yang dirubah, ternyata kedamaian lahir dalam diri kita. Sudut pandang itu hanya bisa berubah ketika kita meningkat kesadarannya. Dan kita meningkat kesadarannya ketika kita bersentuhan dengan orang-orang yang berkesadaran. Dan kita baru bersentuhan dengan mereka yang berkesadaran setelah kita mengalami berbagai macam penderitaan, tekanan dan kebangkrutan. Bukankah itu yang kita benci yang telah mengantarkan kita pada kesadaran itu? Betul? Makanya saya sering mengatakan Allah selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Dan semakin kita menolak yang kita tidak suka, maka kita semakin terjauh dari Allah. Padahal semua yang kita tidak suka bisa jadi adalah proses. Tetapi apa yang terjadi? Malah kita protes. Bukan menikmati proses, bukan menerima proses, malah kita protes. Nah, ketika kita banyak protes daripada menikmati proses, bersiap-siaplah kita akan semakin tenggelam dalam penderitaan kita sendiri. Itulah kenapa judul kita hari ini adalah proses dan protes. Ini baru judulnya. Paham ya? Nah, bedanya tipis proses dengan protes itu. Ya, hanya beda S dengan T. Tetapi dalam pelaksanaannya membuat kita menderita sangat signifikan kalau kita salah memandang kedua istilah ini.